Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Namatofani. Saya dari kelas 1A Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca lajur. Neraca lajur adalah lembar kerja yang berisi data akuntansi perusahaan dalam berbentuk kolom-kolom yang disusun secara sistematis. Neraca lajur digunakan untuk transaksi keuangan perusahaan dalam dua kolom terpisah, yaitu debit dan kredit. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara bagaimana menggunakan neraca lajur dalam berbentuk berkolom-kolom sebagai berikut. Nah, di sini saya akan menjelaskan laporan neraca lajur dari PT Karya Abadi Neraca Lajur periode 31 Desember 2021. Di sini saya sudah membuat kolom-kolomnya dan di sini saya akan menjelaskan tentang isinya. Yang pertama saya akan menjelaskan keterangan dan neraca saldonya. Yang pertama ada kas yang masuk ke debit sebesar 22.900.000, utang usaha masuk ke debit 35 juta, sewa dibayar di muka masuk ke debit 19.700.000, perlengkapan masuk ke debit sebesar 25.900.000, bus masuk ke kredit sebesar 15 juta, modal masuk ke kredit sebesar 76.500.000, pendapatan jasa masuk ke kredit sebesar 41 juta, beban gaji karyawan masuk ke debit sebesar 29 juta. Nah, di sini sudah ditotal hasilnya 132.500.000. Dan di sini juga 100 juta 32.500.000. Hasilnya balance ya. Nah, setelah itu di sini saya akan memasukkan akun-akun yang akan dimasukkan ke jurnal penyesuaian. Oke, di sini ada yang pertama pembayaran sewa yang telah jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar 2 juta, yang kedua beban perlengkapan sebesar 500.000, dan di sini juga ada beban penyusutan bus sebesar 10 juta, dan yang terakhir pendapatan jasa sebesar 40 juta. Selanjutnya kita akan masukkan akun-akun ini ke jurnal penyesuaian, yaitu membayar sewa yang telah jatuh tempo tanggal 31 Desember 2021 sebesar 2 juta, yang akan masuk di sewa dibayar di muka dengan jurnal penyesuaian masuk ke kredit 2 juta. Dan di akun bawahnya di sini kita tulis beban sewa masuk ke kredit. Setelah seperti ini, selanjutnya kita masukkan beban perlengkapan sebesar 500.000 masuk ke akun sini, tetap di debit. Beban perlengkapan di debit sebesar 500.000. Masuk ke penyesuaian dari neraca saldo, beban perlengkapan masuk ke kredit. Setelah ini kita masuk lagi ke beban penyusutan bus sebesar 10 juta. Nah, kita masukkan ke akun penyesuaiannya, yaitu beban penyusutan bus masuknya ke debit 10 juta. Penyusutan busnya, akumulasi penyusutan, di mana di sini ada beban penyusutan bus, di situ pun juga ada akumulasi penyusutan bus yang akan ditaruh di kredit sebesar 10 juta juga. Nah, yang terakhir di sini pendapatan jasa sebesar 40 juta kita taruh di bagian neraca saldo, pendapatan jasa di kredit sebesar 40 juta. Lanjut di jurnal penyesuaiannya, kita masukkan ke akun piutang sebesar 40 juta yang letaknya ada di debit 40 juta. Nah, setelah semuanya selesai, di sini kita akan jumlahkan ini
dijumlahkan hasilnya 52.500.000. Nah, di sebelahnya juga sama, dijumlahkan hasilnya 52.500.000. Ini balance ya guys hasilnya. Lalu setelah itu kita lanjut ke neraca setelah penyesuaian. Setelah itu kita masukkan yang pertama adalah akun kas ke debit. Karena akunnya ada di debit, kita akan masukkan debit sebesar 22.900.000. Di bawahnya juga utang usaha masuk ke debit 35 juta. Nah, di sini sewa dibayar di muka, neraca saldonya 19.700.000. Penyesuaiannya 2 juta. Jadi di sini debit dikurang kredit. Hasilnya 17.700.000 yang akan masuk ke debit. 17.700.000. Dan begitupun ini sama ya, dikurang dengan kredit. Hasilnya 25.500.000. Mana? 25.400.000. 25.400.000. Yang ini tinggal dipindahkan ke kredit karena akunnya kredit dan di akun penyesuaiannya kosong. 15 juta. Ini juga ke kredit 76.500.000. Nah, ini dimasukkan ke kredit karena kredit ditambah kredit. Karena sama-sama kredit, jadi ditambah kredit sama dengan kredit. Jadi masuknya ke kredit, jadi ditambah 41 juta ditambah 40 juta sama dengan 81 juta. Setelah itu beban gaji karyawan pindah ke debit sebesar 29 juta. 29 juta. Nah, dari akun-akun ini ke akun penyesuaian yang akan dipindahkan neraca setelah penyesuaian. Ini pun sama ya. Karena ini ada di debit, jadi di sini debit dan yang di kredit di sini akan di kredit, tinggal dipindahkan saja. 2 juta ada di debit, 500.000 ada di debit, 40 juta di debit, 10 juta di debit, dan akumulasi penyusutan karena tadinya ada di kredit akan dipindahkan ke kredit sebesar 10 juta. Setelah itu kita akan jumlahkan keseluruhannya yang sudah saya hitung. Semuanya jumlahnya ada 100.082.500.000. Setelah dihitung dari sini hingga sini sesuai dengan tempat debit dan kreditnya. Semuanya totalnya kita jumlahkan ke jumlah yaitu 182.500.000. Di sebelahnya pun balance
Setelah dihitung totalnya 182.500.000. Nah, setelah itu kita menghitung laba rugi. Nah, masuk ke laporan laba rugi. Di sini kita akan memasukkan akun-akun, yaitu akun-akun pendapatan dan akun-akun beban. Yang pertama, kita masukkan akun pendapatan jasa. Ini masuknya ke kolom kredit sebesar 81 juta. Tadi mana ini? 81 juta. Kita masukkan ke kredit. Setelah itu kita masukkan beban gaji sebesar 29 juta. Kita akan masukkan di debit. Setelah itu di sini kita akan masukkan lagi beban sewa sebesar 2 juta ke debit. Dan di bawahnya juga kita masukkan beban perlengkapan sebesar 500.000 ke debit. Selanjutnya kita masukkan beban penyusutan bus sebesar 10 juta di debit. Di sini ya tulisannya, maaf, ngeblur. Penyusutan bus sebesar 10 juta. Kita masukkan di debit. Maaf, aku salah nulis. Ini salah ya. Di atasnya. Nah, sesuai kolomnya. Deretannya 10 juta. Setelah itu kita jumlahkan laporan laba rugi, kita jumlahkan hasilnya, jumlah. Setelah dari hasilnya kita masukkan ke sini. Yang bagian debit yang sudah saya hitung hasilnya 41.500.000. Kita masukkan 41.500.000. Sedangkan yang kredit di sini hanya 81 juta. 81 juta. Nah, ini hasilnya tidak balance ya, teman-teman. Karena di sini tidak balance, kita akan hitung dulu selisihnya. 81 juta dikurang 41.500.000. Di sini hasilnya 39.500.000. Kita taruh selisihnya di laba rugi. Berarti laba ruginya 39.500.000. Nah, setelah itu kita jumlahkan 41.500.000 ditambah 39.500.000. Hasilnya 81 juta. Kita tulis di sini ya. 81 juta. Di sebelahnya juga ya. Nah, kalau kayak gini berarti sudah balance ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan itu kita memakai akun-akun yang tidak ada di laporan laba rugi. Nah, jadi kita tinggal pindahkan saja. Yang pertama itu ada kas, masuknya ke debit ya, teman-teman, seperti posisi awal di sini. Terlihat. Nah, kita masuk ke laporan posisi keuangan, langsung saja tulis. Kas ada di debit 22.900.000. Yang kedua ada sewa utang usaha sebesar 35 juta. Nah, yang ketiga ada
sewa dibayar di muka, masuknya ke debit sebesar 17.700.000. Setelah itu perlengkapan sebesar 25.400.000 kita masukkan ke debit. 25.400.000. Setelah itu kita masukkan bus sebesar 15 juta, ada di kredit. Bus kita taruh di kredit. Setelah itu kita taruh modal berada di kredit sebesar 76.500.000. Kita tulis 76.500.000. Nah, kita nggak masukin akun pendapatan jasa karena itu terdapat di laporan laba rugi. Masuknya laporan laba rugi. Lanjut, di sini kita akan masukkan piutang usaha sebesar 40 juta berada di debit. Piutang usaha ada di debit 40 juta. Setelah itu kita masukkan akumulasi penyusutan bus sebesar 10 juta berada di kredit 10 juta. Lalu setelah itu kita jumlahkan keseluruhan di debit yang sudah kita hitung. Kita jumlahkan keseluruhan di debit sebesar 123.300.000. Kita tulis di sini di jumlah ya. Jumlah 123.300.000. Dan kita hitung juga, jangan lupa kita hitung sebelahnya. Yang sebelahnya yaitu sebesar 101.500.000. 101.500.000. Maka karena di sini tidak balance, maka di sini kita akan hitung selisihnya. 123.300.000 dikurang dengan 101.500.000. Hasilnya yang sudah dihitung yaitu sebesar 21.800.000. Kita taruh di kredit 21.800.000. Nah, setelah itu kita tambahkan 101.500.000 ditambah 21.800.000. Hasilnya yaitu 123.300.000. Dan di sebelahnya juga diturunkan, jangan lupa 123.300.000. Baik, teman-teman, di sini sudah balance. Bisa kita lihat dari jumlah keseluruhan. Baiklah teman-teman, sekian dari saya laporan laba rugi. Sekian dari saya laporan neraca lajur periode 31 Desember 2021. Baiklah, di sini karena hasilnya sudah balance, maka saya akan akhiri. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan perkataan atau salah dengan menjelaskan. Mohon maaf, saya akhiri semuanya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.